Didukung oleh Tarung Al-Samsi, Telkomsel Orbit. Hujan yang mengguyur kota Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Hujan juga menyebabkan terowongan Halim di Jalan DI Panjaitan terendam air setinggi 40 hingga 60 cm. Polres Tangerang Selatan mendatangi rumah duka korban perundungan SMPN 19 Tangerang Selatan di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan. Kedatangan polisi meminta izin keluarga korban untuk melakukan otopsi guna melengkapi bukti berkas penyidikan yang kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya untuk Anda. Selengkapnya akan kami sajikan di kabar utama bersama saya, Tiara Harahap. Informasi utama untuk Anda pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi di ibu kota Jakarta membuat sejumlah wilayah di Jakarta Selatan digenangi air. Salah satu wilayah di Jakarta Selatan yang terendam banjir adalah Komplek Perumahan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejak Selasa siang, air mulai masuk ke rumah warga setinggi 1 meter lebih. Khawatir banjir kian tinggi, sejumlah warga yang memiliki kendaraan terlihat memindahkan kendaraannya ke dataran yang lebih tinggi. Selain itu, wilayah Jakarta Selatan lainnya yang tergenang air adalah Tegal, Parang 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 60 cm, meski ketinggian air terus meningkat, namun warga masih memilih bertahan di rumah mereka. Selanjutnya, banjir juga merendam kawasan Kemang Utara 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan setinggi 50 cm. Akibat banjir, lalu lintas yang menghubungkan jalan dari arah Mampang Perapatan menuju Kemang dan sebaliknya tak bisa dilewati kendaraan. Menurut warga, kawasan Kemang Utara 9 menjadi wilayah langganan banjir. Warga pun berharap ada keseriusan dari Pemprov DKI untuk penanganan banjir. Banjir juga merendam Jalan Alteri Kuningan Mampang Perapatan setinggi 30 cm. Kondisi ruas Jalan Alteri Kuningan dari arah Kuningan menuju Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 30 cm. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi. Kondisi tersebut membuat pengendara hanya bisa menggunakan jalur kanan untuk bisa melintas. Selain hujan deras, genangan ini disebabkan drainase yang tidak mampu menampung debit air. Curah hujan tinggi dan saluran drainase yang tak berfungsi membuat terowongan Halim di Jalan DI Panjaitan terendam banjir setinggi 40 hingga 60 cm. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur mengalami banjir setinggi 40 hingga 60 cm hingga memutus akses ruas jalan menuju Cawang. Para pengemudi roda 4 harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka. Sementara pengemudi roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Warga mengatakan banjir mulai menggenangi terowongan sejak hujan turun selama 1 jam. Bukan hanya itu pemirsa, buruknya kondisi drainase di jalan sekitar jadi salah satu penyebab banjir. Warga dan pengendara berharap ada solusi baik dari Pemkot Jakarta Timur maupun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membenahi persoalan banjir yang kerap terjadi di terowongan Halim tersebut.
Banjir merendam ratusan rumah warga dan Jalan Tegal Parang 1 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan usai diguyur hujan deras. Beginilah kondisi wilayah permukiman warga dan jalanan di kawasan Tegal Parang 1 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Selasa sore. Ketinggian air banjir di wilayah ini mencapai 60 cm. Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, sementara sebagian warga lainnya memilih tetap bertahan di rumah. Mereka berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan ke warga yang terdampak banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sepanjang hari ini menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya ialah di RW 13, Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, yang hingga malam hari ini pemirsa masih terus digenangi oleh air. Lalu bagaimana kondisi saat ini dan berikut laporan reporter kami Haidar Fasyal untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini saya tengah berada di RT 06 RW 013 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, di mana memang hingga sampai malam hari ini pemirsa kami dapat informasikan bahwa banjir masih menggenangi permukiman warga tempat kami mengabarkan saat ini sejak sore hari tadi. Yang mana memang banjir sendiri ini terjadi karena kita ketahui bersama pada hari ini Jakarta dilanda hujan berjam-jam sejak siang dan juga sejak sore hari tadi, dan juga karena tidak mampunya lagi banjir kanal timur menampung volume debit air sehingga memang meluap dan menyebabkan banjir di permukiman warga tempat kami mengabarkan saat ini. Pak Yusuf, bisa disampaikan ini banjirnya sebetulnya sejak kapan, Pak? Ini banjirnya sejak tadi pukul 3 atau ya, air meluap begitu banyak. Terus Sejak pukul 3? Ya, pukul 3 sampai saat ini. Seberapa cepat sebetulnya air tiba-tiba meninggi hingga menjadi banjir seperti ini, Pak? Wah, cepet banget. Udah kayak disiram air banyak dah. Ya, udah banyak banget ya. Udah cepat benar, deres. Begitu dahsyatnya air turunnya ya. Sementara ini belum dapat saya, Pak. Iya, masih kosong, masih belum ada apa-apa untuk pendapatan ya dari ini. Harapannya bagaimana, Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, harapannya pada pemerintahan setempat atau ini untuk secepatnya lah, ya, evakuasi banjiran ini gitu. Ya, biar warga ini biar pada nggak kedamparan begini hujannya ya. Kita harapkan bersama banjir segera surut dan para warga yang terdampak di tempat kami mengabarkan saat ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sementara demikian dari Jakarta, Haidar Fasyal, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi banjir di Jakarta, kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada rekan kami, Rehana Meziah. Selamat malam, Rehana. Apakah banjir di lokasi Anda saat ini sudah surut? Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Memang berdasarkan hasil pemantauan kami, banjir di wilayah sepanjang jalur arteri Kuningan ini juga sudah surut. Di mana pemirsa, kalau kita boleh gambarkan sedikit, memang hujan dengan intensitas tinggi juga mengguyur wilayah Jakarta, terutama ini di wilayah Jakarta Selatan di siang hari tadi. Dan kemudian juga tentunya ini berakibat adanya genangan air tinggi 30 cm yang ada di ruas jalan kawasan Jakarta Selatan di Jalan Arteri Kuningan menuju ke arah Mampang Perapatan. Ini tergenang oleh air setinggi sekitar 30 cm dan tentunya ini juga menghambat terhadap aktivitas warga, terutama ini di jalur lalu lintas di tempat saya mengabarkan saat ini, di mana juga kalau boleh menggambarkan sedikit, tadi di siang hari juga sempat mengalami sedikit kemacetan pemirsa, dan juga kemudian para pengendara ini juga memilih untuk lebih mementingkan jalur kendaraannya sendiri adalah untuk ke wilayah kanan, karena di wilayah kiri ini sedikit lumpuh pemirsa berakibat dari adanya genangan air yang cukup tinggi sekitar 30 cm. Tidak hanya itu, juga tentunya dengan adanya genangan air yang setinggi 30 cm ini juga bukan hanya berimbas terhadap jalur lalu lintas yang ada di tempat saya mengabarkan saat ini, namun juga masuk ke pemukiman warga, terutama ini ke area bisnis yang berada di belakang saya saat ini. Namun juga dapat dipastikan pemirsa, jika dari hasil pemantauan kami tadi juga genangan air tersebut ini sudah mulai surut sekitar pukul 18
sore waktu Indonesia Barat, di mana genangan air tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai surut sekitar 10 cm, dan kemudian juga saat ini sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat juga genangan air sudah tidak ada. Namun juga bagi Anda yang memang ini ingin melintas ke jalur Mampang, Perapatan, Kuningan dan juga sekitarnya, jikalau memang di esok hari ini ada kemungkinan potensi hujan yang cukup lebat, maka disarankan untuk tidak melewati jalur tersebut, karena diketahui juga untuk genangan airnya sendiri yang tadi terjadi sekitar 30 cm ini terjadi akibat drainase yang kurang baik, sehingga luapan air tersebut ini tidak dapat diserap ataupun menuju ke arah aliran sungai. Dan kemudian juga kami juga sempat mendapatkan beberapa informasi mengenai titik banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan, seperti yang terjadi di 13 RT, yakni adanya di Kelurahan Cilandak Barat, adalah ketinggian sekitar 30 cm, kemudian juga di Kelurahan Pelamampang, RT 9, kemudian di Kelurahan Cilandak Timur, di 2 RT, kemudian juga di Kelurahan Bukit Duri dengan ketinggian sekitar 40 cm. Sementara untuk jalan-jalan yang tergenang sendiri di wilayah Jakarta Selatan, kami juga tadi sempat mendapatkan informasi pemirsa, seperti salah satunya adalah di Jalan Srengseng Raya, kemudian juga di Pondok Karya dan juga di Kemang Utara dengan ketinggian sekitar 10 hingga 30 cm. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio. Tiara. Baik, Rehana Mezia melaporkan langsung dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali Rehana. Pemirsa, petugas kepolisian dari Polsek Koja menyelamatkan seorang remaja laki-laki 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Video ini memperlihatkan aksi heroik petugas polisi yang menyelamatkan remaja 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kantipmas ini mengungkapkan saat kejadian dirinya sedang mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Saat itu ia mendengar suara teriakan, meminta tolong dan melihat seorang terseret arus. Dengan sigap, ia kemudian menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban. Orang tua korban mengungkapkan anaknya berpamitan untuk belajar kelompok dengan temannya. Namun tak disangka anaknya tersebut justru bermain air dengan temannya di kali hingga terbawa arus. Orang tua korban mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang telah menyelamatkan anaknya tersebut. Hujan deras disertai air kiriman membuat perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Selain merendam perumahan, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas serta luapan Kali Cakung. Warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Mesin pompa perumahan dan mesin bantuan dari BMSDA yang dioperasikan untuk menyedot air. Perahu dari BPBD juga disiagakan untuk keluar masuk warga perumahan, terutama mereka yang pulang kerja. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar perumahan mereka bisa bebas dari banjir. Hujan deras yang turun di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten membuat permukiman penduduk dilanda banjir. Pemicu banjir disebabkan penyempitan saluran pembuangan air, dampak dari konstruksi bangunan perumahan dan apartemen. Sekitar 70 rumah di Jalan Masjid, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten hari ini terendam banjir. Banjir disebabkan intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kota Tangerang Selatan. Selain itu banyaknya bangunan apartemen yang berdekatan dengan aliran kali sehingga aliran anak kali menyempit sehingga limpahan air hujan langsung membanjiri permukiman warga. Warga berharap pemerintah kota Tangerang Selatan segera memberi solusi yang tepat agar banjir di kawasan itu tidak terulang kembali.
Banjir setinggi 60 hingga 80 cm juga kembali merendam ratusan rumah warga di permukiman padat penduduk di Taman Asri Kota Tangerang, Banten. Banjir merendam ruas jalan Profesor Dr. Hamka hingga membuat kendaraan sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok. Selain intensitas air hujan yang deras, banjir juga disebabkan lokasi tandon yang tidak jauh dari permukiman dibangun perumahan. Meski telah dibangun sejumlah fasilitas seperti saluran pembuangan air, namun banjir di Taman Asri masih tetap terjadi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ketiga pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Padanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ditunda karena kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, hari ketiga pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Padanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ditunda karena kondisi tanah masih mengalami pergerakan dan dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan yang akan membahayakan tim evakuasi pencarian korban. Petugas gabungan tim SAR, TNI, Polri, dan relawan tetap berjaga di sekitar lokasi longsor. Mereka juga menyiapkan peralatan darurat dan memetakan area rawan serta melakukan pemantauan udara untuk memastikan kondisi di lokasi kejadian longsor agar segera diambil tindakan yang tepat. Longsor di Dusun Situkung, Padanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran mencapai 1 kilometer yang mengakibatkan 923 jiwa mengungsi, 26 orang hilang, dan 48 rumah tertimbun longsor. Ya, dan untuk memperbarui informasi tragedi longsor di Banjarnegara, kita akan sapa rekan kami Budi Zulkifli yang saat ini berada di lapangan. Selamat malam Budi, seperti apa situasi di lokasi Anda saat ini? Ya, selamat malam Tiara. Malam ini kami di posko utama SAR, di mana beberapa menit yang lalu baru saja selesai briefing dari tim SAR gabungan di lokasi ini untuk melakukan persiapan proses pencarian dan evakuasi yang akan dilakukan besok. Kita ketahui dalam 3 hari pasca longsor ini memang tim SAR belum bisa melakukan upaya pencarian di lokasi karena di lokasi kontur tanahnya masih sangat rentan, masih ada terjadi gerakan tanah dan juga ada rekan-rekan baru di sekitar lokasi yang dianggap masih berpotensi membahayakan keselamatan tim SAR saat mereka melakukan kegiatan evakuasi dan pencarian 26 korban yang dilaporkan masih hilang di lokasi tersebut. Rencananya besok tim SAR gabungan sudah akan mulai kembali memasuki kawasan longsor tersebut pada pagi hari. Namun dari yang kami simak tadi saat briefing digelar di tempat ini disebutkan bahwa besok memang upaya evakuasi ini dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi, mengingat seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa masih ada gerakan tanah dan kemudian ada rekan-rekan baru yang dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan tim SAR. Di lokasi juga nantinya akses masuk mungkin akan ditutup untuk mobil dari jalan besar yang biasanya kerap masuk ke kawasan longsor itu juga akan ditutup besok oleh tim SAR gabungan karena mereka menginginkan lokasinya nanti benar-benar steril sehingga tim yang bertugas di dalam adalah benar-benar tim yang sudah paham dengan kondisi yang ada di sekitar situ sehingga bisa diminimalisir bila sewaktu-waktu ada potensi longsoran susulan terjadi. Sejauh ini dalam musibah longsor yang terjadi di Banjarnegara ini, 2 korban meninggal dunia, sementara masih ada 26 lainnya dalam proses pencarian atau dilaporkan hilang dalam musibah ini. Sementara itu, lebih dari 900 warga masih mengungsi di sejumlah tempat. Seperti itu yang bisa kami kabarkan dari Banjarnegara. Kembali ke Jakarta. Baik, Budi Zulkifli melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat bertugas kembali Budi.
Pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari ke-6. Tim SAR gabungan memperkecil area pencarian dan fokus di 3 titik. Upaya pencarian para korban tanah longsor yang masih belum ditemukan di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah kembali dilakukan pada hari ini. Setelah pada Senin sore kemarin sempat dihentikan karena hujan deras yang mengguyur area longsor. Area pencarian pada hari ke-6 ini diperkecil menjadi 3 titik lokasi pencarian setelah sebelumnya pencarian dilakukan di 4 titik. Korban yang masih belum ditemukan berjumlah 7 orang. Maka operasi SAR kita mulai pada 3 worksite. Worksite A1, worksite B1, dan worksite B2. Dan area itu kami persempit lagi didasarkan pada temuan-temuan sebelumnya, baik body part, kendaraan maupun peralatan-peralatan di rumah tersebut. Pada proses pencarian korban di hari ke-6 ini, sebanyak 25 unit alat berat eskavator turut dikerahkan dan pencarian korban masih menggunakan 5 metode pencarian. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. IndiHome, dekatkan pengalaman. Ya pemirsa, dengan hasil imbang melawan Mali ini apakah akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda Muda untuk berlaga di ajang SEA Games Thailand? Langsung saja kita akan berbincang dengan jurnalis olahraga TV One, Bung Bagus Priambodo. Selamat malam, Bung Bagus. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita setelah sebelum ini tadi sudah menyaksikan ya pertandingan antara timnas kita, timnas U23 melawan Mali, dan akhirnya hasilnya imbang. U23 sempat unggul. Sempat unggul. Anda melihat dan juga mengamati permainan timnas kita malam ini seperti apa? Kalau kita perhatikan dari uji coba terakhir sebelumnya melawan India, ini sebuah progres sebenarnya. Ketika melawan India, kita tidak melihat bagaimana tim ini bermain sebagai tim. Kolektivitas tidak ada, cukup amburadul dalam pertahanan dan juga menyerang. Tapi dalam laga kali ini ada perkembangan yang baik begitu. Memang di babak pertama kita sempat deg-degan di awal-awal, sepertinya struktur permainan dengan pola dasar seperti 4-2-3-1 ya, itu agak sedikit macet karena kemudian saya melihat posisi dari Ivar Jenner itu agak sedikit ke belakang dan tidak mendapat supply yang cukup sebagai teman yang cukup, sehingga bola ke depan itu agak serba salah, tidak banyak kombinasi di titik tengah sentral yang kemudian menciptakan peluang. Namun ada beberapa hal yang menarik saya perhatikan ya Tiara ya, bahwa trio penyerang kita yaitu Rafa, terus kemudian ada Mauro dan juga Hoki Caraka, itu sebenarnya beberapa kali ketika mereka mendapatkan kesempatan di sepertiga daerah lawan itu berhasil menciptakan beberapa scrimmage yang bagus, beberapa skenario yang menarik sehingga membahayakan gawang lawan. Dan ini yang saya pikir menjadi modal bagus ya, karena sebenarnya kan beberapa tahun terakhir kita itu bisa disebut kebingungan mencari sosok atau kombinasi serangan yang bagus. Betul, striker kita susah. Tapi nggak adanya Mauro di sini, ada tambahan yang bagus karena selain Mauro di bangku cadangan masih ada Yendra Havens. Jadi opsinya di nomor 9 banyak, dan kemudian Rafa yang sudah cukup lama dianggap tenggelam, tapi begitu ditempatkan kembali ke sisi yang melebar, dia cukup menemukan touch-nya kembali ya. Itu yang menarik, bahwa kemudian akhirnya beberapa serangan dari sisi sayap itu tidak melulu cepat, tapi juga ada kombinasi umpan pendek di antara para pemain yang kemudian membuka daerah pertahanan Mali. Ini yang saya pikir menarik di babak pertama, yang kemudian lahirlah gol balasnya dari Mauro. Begitu. Dari striker kita memang patut diacungi jempol begitu ya. Tapi sebenarnya dari permainan Mali sendiri ini memang sebuah laga yang dikatakan dalam tanda kutip mudah bagi timnas skuad Garuda begitu atau bagaimana? Saya malah sebenarnya merasa ketika Mali itu akan beruji coba dengan Indonesia, saya agak bingung ya, karena kan Mali ini jelas tidak bermain di SEA Games. Jadi kita melihat secara umum karakter yang ditawarkan juga pasti berbeda dengan apa yang akan kita hadapi di SEA Games nanti. Tapi memang harus diakui Mali dengan kekuatannya, individunya, kan kemudian sejarahnya, memang reputasinya, dia punya tim yang sangat kuat, sangat berpengalaman. Walaupun pemain muda, tapi pemain mudanya itu banyak berkiprah di Liga Prancis. Kita lihat bagaimana mereka menyusun serangan, bagaimana bermain sangat rapi ketika transisi kan gitu ya. Dan bagaimana sangat cepat menutup daerah pertahanan. Di babak pertama yang bikin kita sial ketika jarak di lini tengah itu cukup jauh, jadi jarak bola itu cukup jauh untuk kita berikan kepada teman-teman kita, itu Mali cepat sekali menutup. Nah, ini membuat kita sempat kewalahan di babak pertama, tapi kemudian para pemain Indra Safri juga memberikan sebuah pendekatan tertentu bersama tim pelatih sehingga pressure kita di babak kedua lebih baik.
Ya. Dan akhirnya kita berhasil mencuri keunggulan begitu. Bisa nggak dikatakan bahwa permainan melawan Mali malam ini adalah sebagai indikator ataupun juga peluang besar sinyal Indonesia juga bisa bermain di laga SEA Games Thailand begitu ya Bung ya? Ya, dengan bahwa Mali secara umum itu berada di atas para tim di Asia Tenggara begitu. Kita bisa melihat bahwa kita bisa mengimbangi, kita bisa memberikan perlawanan. Ya, mungkin kita akan berada sedikit lebih baik dibandingkan para negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Tapi kita harus hati-hati juga bahwa sekali lagi Mali adalah warna yang berbeda dibandingkan Singapura ataupun juga Myanmar yang akan kita hadapi di fase grup ya. Tapi ini modal bahwa sebenarnya ini yang menarik gini, saya sudah lama tidak melihat kita bereaksi bagus dalam sebuah pertandingan. Oke, dan malam ini? Dan malam ini saya melihat ketika babak pertama kan Anda ketinggalan, terus kemudian membuat gol balasan, unggul, saya melihat ada perubahan mental, perubahan cara bermain, perubahan mindset orang pemain, bahwa mereka harus merespon. Tidak takut, tidak kemudian ragu-ragu untuk mengirim serangan ataupun bertahan. Ya memang kemudian permainan menjadi lebih terbuka sehingga gol balasan terjadi, tapi itu yang paling penting. Bagaimana ketika kita ditekan, kita pemain berada dalam posisi yang tidak nyaman, bagaimana cara meresponnya. Saya pikir malam hari ini kita melihat seperti itu. Oke, baik. Tentu kita harapkan yang terbaik juga untuk kedepannya ya. Laga-laga ini bukan yang terakhir, tapi juga sebagai pintu masuk Indonesia dan untuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Ini harus menjadi momen nih bagi mereka. Karena sebenarnya kan SEA Games tinggal 2 minggu lagi. Itu dia. Awal Desember. Mungkin timnas kita tidak punya banyak kesempatan buat dicoba gitu. Ini memang kesempatan yang momen emas ya istilahnya. Oke, gitu. Baik. Terima kasih banyak Bung Bagus Priyabodo telah memberikan perspektifnya di Kabar Utama. Sehat selalu, Bung. Terima kasih. Anda kembali di Kabar Utama, pemirsa. Polri menghormati dan menindaklanjuti putusan MK atau Mahkamah Konstitusi mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan pembentukan tim Pokja untuk kajian cepat terkait putusan MK tersebut. Polri mengapresiasi dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan untuk membentuk tim Pokja untuk kajian cepat terkait putusan MK tersebut. Tim Pokja dibentuk agar tidak terjadi multitafsir ke depannya dan bekerja secara intensif. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, juga mengungkap data anggota polisi yang menduduki jabatan sipil sebanyak 300 orang di dalam struktural manajerial. Tentunya Polri akan mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan mempelajari putusan MK tersebut. Tadi pagi, alhamdulillah Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapat arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya yang disebut sekitar 4.132 kalau nggak salah, itu terdiri dari ada staf, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian lembaga terkait. Jadi bukan kok 4.132 itu adalah semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial, yang mempengaruhi meritokrasi, bukan. Sebelumnya, Hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil kecuali mundur atau pensiun. Putusan ini tertuang dalam putusan nomor 114/PUU-23/2025. Putusan tersebut secara efektif menghapus celah hukum dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selama ini, pasal tersebut kerap menjadi pembenaran bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan di luar struktur organisasi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Dari Jakarta, Putri Lestari, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan.
Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sebanyak 47 adegan diperagakan oleh para tersangka, mulai dari proses penculikan hingga pembuangan korban di Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta menjalani rekonstruksi ulang yang digelar di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, polisi militer, hingga kejaksaan. Dalam rekonstruksi ini, 17 tersangka dihadirkan untuk memperagakan peran masing-masing. Dalam adegan yang diperagakan, diperlihatkan bagaimana para tersangka memperlakukan korban. Di dalam mobil terungkap pula bagaimana kekerasan terhadap korban dilakukan secara bergantian. Pada adegan ke-44, pelaku menarik korban keluar mobil menggunakan handuk yang telah diletakkan di leher korban. Selanjutnya korban dibuang ke semak-semak di Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rekonstruksi ulang ini menjadi bagian dari kelengkapan penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta menjadi korban penculikan di Pasar Rebo pada 20 Agustus 2025. Sehari kemudian, jasad korban ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya menyatakan kasus ini berlatar belakang rencana pencurian dana rekening dorman atau rekening nasabah yang dalam waktu lama tidak terjadi transaksi penambahan ataupun pengurangan. Sekelompok orang berencana memindahkan dana rekening dorman ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Namun rencana mereka gagal dijalankan karena tidak mendapat izin dari pihak bank. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One, mengabarkan. Polres Tangerang Selatan mendatangi rumah duka korban perundungan SMPN 19 Tangerang Selatan di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan. Kedatangan polisi meminta izin keluarga korban untuk melakukan otopsi guna melengkapi bukti berkas penyelidikan yang kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran menyambangi rumah duka yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kehadiran mereka untuk meminta izin ke pihak keluarga untuk dilakukan proses otopsi yang diperlukan untuk melengkapi bukti berkas penyidikan yang kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selain menyambangi rumah duka, polisi juga akan memintai keterangan dari pihak Rumah Sakit Fatmawati untuk mengetahui penyebab korban dirawat setelah menjadi korban perundungan di sekolah. Sebelumnya, seorang siswa SMPN 19 Tangsel berinisial MH yang duduk di kelas 7 meninggal dunia akibat dugaan perundungan oleh temannya di dalam kelas. Korban sempat menjalani perawatan sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, menderita luka pada bagian wajah dan kepala karena terkena benda tumpul. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar utama berikut ini. Hujan dengan intensitas tinggi di kota Jakarta membuat sejumlah wilayah di Jakarta Selatan digenangi air. Salah satu wilayah di Jakarta Selatan yang terendam banjir adalah Kompleks Perumahan Pondok Karya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejak Selasa siang, air mulai masuk ke rumah warga setinggi 1 meter lebih. Khawatir banjir kian tinggi, sejumlah warga yang memiliki kendaraan terlihat memindahkan kendaraannya ke dataran yang lebih tinggi. Polres Tangsel memeriksa 6 saksi setelah seorang siswa yang diduga menjadi korban perundungan di SMP Negeri 19 Tangsel meninggal dunia. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi memeriksa sejumlah saksi yaitu kepala sekolah, guru, serta teman korban. Polisi memastikan seluruh proses hukum akan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan dan mereka akan bekerja secara profesional. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP setelah melakukan proses pembahasan panjang selama hampir 2 tahun.
Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RKUHP disusun melalui proses yang panjang, terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya pengesahan pada masa sidang ini dianggap penting untuk menyempurnakan reformasi di bidang hukum acara pidana yang sudah berusia 44 tahun. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama dengan Ken Ana. Saya Tiara Haraha, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.